Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lovita Febriana dengan NIM 2110542024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal metodologi penelitian saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Putri Ayu SEMSC. Baiklah, judul proposal saya yaitu pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan seberapa besar kemampuan negara untuk menciptakan perekonomian menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang sedang fokus dalam meningkatkan sektor pariwisata. Sumatera Barat memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, memiliki berbagai keindahan alam yang menarik seperti danau, laut, gunung, dan ngarai. Tempat wisata yang ikonik di Sumatera Barat yaitu Jam Gadang, Istana Baso Pagaruyung, wisata lembah seperti Lembah Harau, Ngarai Sianong, dan Lembah Anai, kawasan wisata Mandeh, Danau Singkara, dan Pulau Mentawai. Selain itu, pariwisata Sumatera Barat juga memiliki festival budaya seperti Tabui dan wisata kuliner yaitu rendang. Sumatera Barat juga sering mengadakan festival dan event internasional seperti lomba balap sepeda yaitu atau Tour de Singkarak, event para layang, event Flavor Fun Like Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition. Hal ini menjadi pendorong datangnya wisatawan ke Sumatera Barat. Salah satu faktor yang penting dalam pariwisata yaitu kunjungan wisatawan, baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Berikut ini merupakan grafik tentang jumlah kunjungan wisatawan yang berada di Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2023. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2019, jumlah wisatawan terus meningkat sebesar 8.230.278 orang pada tahun 2019. Namun, pada tahun yang sama, bertambahnya jumlah wisatawan tidak diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mengalami sedikit penurunan, tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan mengalami penurunan, namun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sampai 2023, jumlah wisatawan mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebesar 11.290.824 orang pada tahun 2023. Meningkatnya jumlah wisatawan pada tahun 2022 sampai 2023 juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan ekonomi. Tingkat hunian hotel juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata. Berikut ini merupakan grafik tentang tingkat hunian hotel di Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2023. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa tingkat hunian hotel Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 sampai 2015, tingkat hunian hotel mengalami penurunan sebesar 49,86% pada tahun 2015. Menurunnya tingkat hunian hotel pada tahun yang sama juga diikuti dengan penurunannya pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahun 2020, tingkat hunian hotel mengalami penurunan drastis sebesar 35,34%, yang dimana penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunannya jumlah pertumbuhan ekonomi. Begitupun pada tahun 2021 sampai 2023, peningkatan tingkat hunian hotel diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal tetap bruto. Berikut ini merupakan grafik tentang pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2013 sampai 2023 di Sumatera Barat.
Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa PMTB Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 sampai 2019, rata-rata PMTB mengalami peningkatan, walaupun terdapat penurunan pada tahun 2015, tetapi kembali meningkat hingga tahun 2019. Namun pada tahun yang sama, peningkatan PMTB tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, PMTB mengalami sedikit penurunan menjadi 48.919.506,5 juta rupiah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023, peningkatan PMTB diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan pada tahun 2023 merupakan PMTB terbesar selama 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 55.214.472,8 juta rupiah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat? Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat? Dan yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, bagi peneliti bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai informasi yang terkait dengan topik pembahasan yang sedang diteliti. Yang kedua, yaitu bagi peneliti selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian mengenai pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dan program yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian teori. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya suatu aktivitas dalam perekonomian yang dapat menambah produksi barang dan jasa dalam masyarakat disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurut Sundoro et al. Pada tahun 2022. Wisatawan merupakan orang yang melakukan perjalanan dari asalnya ke tempat tujuan tanpa menetap hanya untuk sementara waktu, menurut Sundoro et al. Pada tahun 2022. Tingkat hunian hotel merupakan persentase dari jumlah kamar yang terisi oleh wisatawan dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan. Dihitung berdasarkan jangka waktu tertentu seperti harian, bulanan, atau tahunan, menurut Damarjati 2005 dalam Citra et al. 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang umur pemakaiannya yaitu lebih dari 1 tahun dan tidak termasuk ke dalam barang konsumsi. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Nasir Selimi, Dr. Lulul Jenta Sadiku, dan Profesor Dr. Murad Sadiku pada tahun 2017 tentang The Impact of Tourism on Economic Growth in the Western Balkan Countries. Yang kedua yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Firsti Ramadona, Amalia Lubis, Nurul Azizah, dan Zaskia pada tahun 2023 tentang Tourism Development and Economic Growth, Case Study of Yogyakarta Provinsi. Dan yang ketiga yaitu penelitian Ida Bagus Ketut Yuda Kertana, Madehani Umila Dewi pada tahun 2022 yaitu tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan investasi terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu Dewa Ayu Kusuma Dewi Komanggi di Bandesa pada tahun 2023 tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, PMDN, dan jumlah penduduk yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Bali. Yang kelima yaitu Vincent G. Citra, N.W. Lewangko, dan Mauna THB Maramis pada tahun 2023, yaitu tentang pengaruh sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto di Sulawesi Utara. Yang keenam yaitu Rafli Safrianur Fadila Nur Rahmini pada tahun 2019 tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, lama kunjungan wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketujuh yaitu menurut Dwi Nurlestari, Lucia Rita Indrawati Guntur Julonggono, yaitu tentang analisis pengaruh inflasi, pembentukan modal tetap bruto, dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ke-8 yaitu M. Nata Kusuma Erni Tri Astuti tentang kajian indeks modal manusia dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Yang ke-9 yaitu Rahma Putri Novrianti Nini Imaningsih pada tahun 2023, yaitu tentang pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang. Dan yang ke-10 yaitu menurut Ahmad Taufik Nur Hasanah dan Rahmatia Retno Fitrianti pada tahun 2023 tentang analisis pengaruh perkembangan sektor pariwisata pesisir terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Kerangka konseptual. Berikut ini merupakan kerangka konseptual, yaitu Y-nya pertumbuhan ekonomi, X1 yaitu jumlah wisatawan, X2 yaitu tingkat hunian hotel, dan X3 yaitu pembentukan modal tetap bruto. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu diduga jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu diduga tingkat hunian hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu diduga pembentukan modal tetap bruto memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk runtut waktu atau time series dalam kurun waktu 2013 sampai 2023. Data yang digunakan yaitu jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga yaitu variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Y-nya pertumbuhan ekonomi, X1 jumlah wisatawan, X2 tingkat hunian hotel, dan X3-nya yaitu pembentukan modal tetap bruto. Model penelitian berikut ini adalah model penelitian yang digunakan, yaitu YT sama dengan B0 B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah E, di mana Y adalah merupakan pertumbuhan ekonomi dalam persen, X1 merupakan jumlah wisatawan dalam orang, X2 yaitu tingkat hunian hotel dalam persen, dan X3 merupakan pembentukan modal tetap bruto dalam juta rupiah. B0-nya merupakan konstanta, B1-nya adalah koefisien regresi jumlah wisatawan, B2-nya koefisien regresi tingkat hunian hotel, dan B3-nya merupakan koefisien pembentukan modal tetap bruto, dan E-nya merupakan error term. Metode analisis data yaitu terdapat pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengujian asumsi klasik yaitu diantaranya uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Dan uji hipotesis yaitu terdapat uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Sekian presentasi proposal saya tentang pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.